Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kakak Rizka di sini. Apa kabar adik-adik semuanya? Kakak harap adik-adik selalu sehat, selalu siap, dan semangat dalam belajar ya. Hari ini kita akan belajar tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah pembelajaran pertama. Adik-adik, Siti tinggal bersama keluarga. Di rumah Siti ada ayah, ada ibu, ada Siti dan Ali. Mereka sering makan malam bersama. Ayah Siti sering bercerita usai makan malam. Siti dan Ali menyukai cerita binatang. Siti anak yang rajin di sekolah. Di sekolah, Siti dan teman-temannya hidup rukun. Beberapa kegiatan di sekolah dikerjakan bersama-sama. Siti sering bermain dengan teman-temannya. Mereka juga saling menghormati. Kebersamaan di rumah. Gambar ini merupakan suasana pada hari Minggu di keluarga Siti, di rumah Siti. Kebersamaan di rumah. Suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Ayah, ibu, Siti, dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Sedangkan ayah sedang membersihkan selokan. Sedangkan ibu menyapu halaman belakang rumah. Seusai bekerja, mereka makan malam bersama. Nah, pernahkah adik-adik bekerja bakti bersama dengan keluarga kalian? Kebersamaan di rumah Siti. Pada gambar di sini ada ayah Siti, ada Siti dan juga Ali. Ayah Siti itu pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu, ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti pasti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Adik-adik, ayo dengarkan kakak membaca dongeng kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Disimak baik-baik ya adik-adik. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular pun merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Lalu ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Lalu tikus pun menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Lalu sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus itu. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan. Tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap si tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular berkata, "Hei tikus,
Aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Lalu tikus segera bangun. Tikus terkaget-kaget adik-adik. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tikus menjawab, "Hei, tunggu dulu ular. Sahabatku, tunggu dulu. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tak ada hewan yang lain. Jika kamu mengalahkan aku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak, sang ular itu terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus itu adik-adik. Lalu ular bertanya, "Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri?" Lalu tikus menjawab, "Tentu. Bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Lalu sang ular mengangguk dan mengerti. Lalu ular berkata, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Kemudian tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Karangan ini ditulis oleh Kak Nurlaini Solihati tahun 2007. Nah, adik-adik, apa sih itu dongeng? Ya, dongeng adalah cerita yang belum diketahui kebenarannya adik-adik. Jadi dongeng itu belum jelas dan belum diketahui kebenarannya. Nah, salah satu contoh dongeng yaitu fabel. Fabel itu apa sih? Fabel adalah cerita yang tokohnya berupa hewan atau binatang. Seperti cerita tadi yang telah disampaikan kakak, yaitu cerita tikus dan ular. Dongeng fabel itu ada ciri-cirinya loh adik-adik. Ayo simak penjelasan kakak selanjutnya. Ciri-ciri fabel atau cerita tentang hewan atau binatang. Yang pertama, menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Selanjutnya, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Nah, adik-adik, padahal kenyataannya di sekitar kita, hewan itu tidak memiliki sifat seperti manusia. Hewan tidak bisa berbicara, hewan tidak memiliki karakter atau sifat. Nah, tetapi di cerita fabel, hewan memiliki sifat seperti manusia, seperti bisa berbicara, memiliki sifat yang baik, memiliki sifat yang buruk. Selanjutnya, ciri-ciri fabel memiliki alur cerita. Kemudian, memiliki pesan-pesan kebaikan dalam cerita. Selanjutnya, dalam dongeng itu ada unsur-unsurnya, yaitu tokoh. Tokoh itu apa? Tokoh itu yang berperan dalam cerita. Nah, selanjutnya latar. Latar itu apa? Latar merupakan tempat terjadinya dongeng. Dalam dongeng yang telah disampaikan kakak, latar tempatnya adalah gurun pasir. Nah, selanjutnya ada watak. Watak yaitu sifat dari masing-masing tokoh dalam dongeng. Misalnya, sifat si ular. Sifat si ular yaitu pemalas. Dia juga iri dengki. Nah, sedangkan tikus itu memiliki sifat yang cerdik, pandai, dan pintar berkomunikasi, pintar mencari akal. Selanjutnya, amanat. Amanat adalah pesan dalam dongeng atau cerita. Nah, pesan apa yang terkandung dalam cerita yang telah disampaikan kakak? Nah, cerita itu misalnya pesannya itu kita tidak bisa hidup sendirian. Kita hidup harus menghormati, harus berteman. Selanjutnya misalnya, kita tidak boleh malas. Nah, itu amanat ya adik-adik. Nah, siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Dongeng tersebut menceritakan tikus dengan ular.
Lalu, bagaimana kecerdikan tikus itu sampai tidak jadi dimakan oleh sang ular? Nah, tikus itu kan memiliki akal yang cerdik. Tikus itu mengatakan kepada ular bahwa jika ular memakannya, maka ular akan hidup sendiri dan tidak ada yang diajak mencari makan. Selanjutnya, mengapa sih ular dan tikus dapat hidup bersama? Ular dan tikus dapat hidup bersama karena mereka itu saling meminta maaf, saling memaafkan, dan tidak akan saling memakan. Nah, adik-adik, ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Berhubungan dengan donat yang dipotong menjadi 2 bagian, kita akan belajar mengenai pecahan. Kita akan mengenal pecahan ya adik-adik. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada donat utuh, 1 donat utuh. Lalu kemudian oleh Ibu Siti dibagi menjadi 2 bagian. Seperti ini. Masing-masing bagian disebut dengan setengah. Jadi ini setengah dan ini setengah. Lalu lagi ada 1 donat utuh. Lalu dibagi tidak sama besar, tidak menjadi sama besar. Apakah itu disebut setengah? Nah, ini bukan setengah ya adik-adik, karena ini tidak dibagi menjadi sama besar. Tidak dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Baru ini yang dinamakan setengah. Misalnya, setengah untuk adik dan setengah untuk kakak. Di sini ada 1 buah donat. Lalu donat ini dibagi menjadi 2 bagian donat sama besar. Nah, seperti ini. 2 bagian donat sama besar ini, masing-masing 1 bagian ini dinamakan setengah. Atau dengan lambang 1/2. Atau bisa dibaca setengah atau 1/2. 1 garis ini itu dibaca per ya adik-adik. Jadi 1/2 atau setengah. Sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian disebut titik-titik bagian. Nah, adik-adik, mari kita lihat. Masing-masing bagian ini dinamakan apa adik-adik? Setengah atau 1/2. Jadi jawabannya 1/2 bagian atau setengah bagian. Lalu selanjutnya, Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Berbentuk persegi panjang ya anak-anak, ya adik-adik. Kemudian kertas tersebut ia potong menjadi 2 bagian. Seperti ini menjadi bagian sama besar. Setiap potong kertas itu adalah titik-titik bagian. Masing-masing bagian ini dibagi menjadi 2 bagian sama besar. 1 ini setengah ya adik-adik. Nah, setengah. Karena dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Nah, adik-adik, di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana terdapat kentongan. Ada yang tahu apa itu kentongan? Ya, kentongan itu yang berbunyi tong 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 tong. Kita dapat membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang itu disebut dengan birama. Nah, kali ini kita akan membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Kita akan belajar membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Gambar ini yaitu gambar memukul meja dan memiliki bunyi duk, duk, duk. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada tepuk tangan. Tepuk tangan berbunyi prok, prok, prok. Nah, jika 2 bunyi di atas dibandingkan, maka bunyi yang satu, bunyi duk, duk,
bunyi suara meja dipukul lebih kuat daripada bunyi dua atau bunyi tepuk tangan atau prok prok prok. Nah, sebutkan dua bunyi yang ada di sekitarmu. Kemudian tentukan bunyi yang lebih kuat dan mana bunyi yang lebih lemah. Di sini kakak mencontohkan bunyi bel sekolah dan bunyi jarum jam. Nah, adik-adik, bunyi mana yang lebih kuat? Ya, bunyi bel sekolah yang lebih kuat. Sedangkan bunyi yang lebih lemah adalah bunyi jarum jam. Siti menyebutkan bunyi yang dihasilkan benda-benda berikut. Gambar 1, ada tepuk tangan. Bunyinya seperti apa? Prok, prok, prok. Selanjutnya, gambar kedua. Ada gambar kayu dipukul berbunyi tek, tek, tek. Jadi bunyinya tek, tek, tek. Selanjutnya ada kentongan. Kentongan dipukul berbunyi tong, tong, tong. Nah, adik-adik, bunyi mana yang paling kuat? Ya, bunyi yang paling kuat adalah bunyi nomor 3, yaitu kentongan atau bunyi tong, tong, tong. Selanjutnya, bunyi yang paling lemah adalah nomor 2, yaitu bunyi kayu yang dipukul, yaitu bunyi tek, tek, tek. Nah, adik-adik, coba kalian menyanyikan lagu Cicak-Cicak di Dinding. Udah pada tahu kan lagu Cicak-Cicak di Dinding itu? Ayo menyanyikan lagu Cicak-Cicak di Dinding dengan iringan bunyi kuat dan bunyi lemah. Bunyi kuatnya di bagian depan ya. Beberapa irama itu dapat digabungkan anak-anak. Misalnya, irama dari kentungan dan tongkat kayu yang dipukul. Seperti ini. Bunyi tong, tong, tong dengan tek, tek, tek. Lalu lanjutnya, ada bunyi duk, duk, duk atau meja yang dipukul dengan suara tepuk tangan, bunyi tepuk tangan atau prok, prok, prok. Nah, misalnya ini ya anak-anak, ya adik-adik, Cicak-Cicak di Dinding. Mari kita bersama-sama menyanyi lagu Cicak-Cicak di Dinding karya A.T. Mahmud. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, adik-adik, dari lagu ini kalian bisa mengiringi dengan tepuk tangan, pukul meja, tepuk tangan, pukul meja. Jadi tepuk tangan prok, prok dengan pukul meja, duk, duk, prok, prok, duk, prok, prok, duk. Seperti itu ya adik-adik. Nah, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran tema 7, kebersamaan, subtema 1, kebersamaan di rumah, pembelajaran pertama. Terima kasih untuk adik-adik yang telah mendengarkan. Kakak harap penjelasan kakak dapat dipahami oleh adik-adik. Tetap semangat dan tetap bersyukur bahwa kalian adik-adik masih dapat belajar. Kita harus selalu bersyukur ya adik-adik. Terima kasih, sampai jumpa nanti, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.